Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuh, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu dan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini, bulan yang dengannya kita bisa meraih kesempatan-kesempatan untuk masuk ke dalam surganya yang abadi, dan juga bulan yang di dalamnya kita diperintahkan untuk memperbanyak, atau kita ketahui bahwa ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang merupakan Al-Quran kita ketahui hudal linnas wa bayyinatu minal huda wal furqan, yang dia merupakan sebagai petunjuk, wa bayyinat, begitu pula penjelas-penjelas minal huda wal furqan, dari petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga para ulama katakan ini adalah bulan Quran, dan bulan Quran kita diperintahkan memperbanyak bertadarus. Dan kita harus fahami makna tadarus bukan hanya tilawah, bukan saja membaca. Betul bahwa ada keutamaan seseorang memperbanyak bacaan di bulan ini, namun bukan itu saja. Tadarus artinya dari kata tadarus, artinya seseorang mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Allah juga sebutkan bahwa mentadaburi Al-Quran adalah salah satu tugas utama seorang mukmin. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah dalam hati mereka terdapat penutup? Allah menyinggung mengenai orang-orang musyrik Quraisy yang mereka bisa memahami bahasa Arab dengan baik, mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dari Al-Quran adalah perkataan yang tidak mungkin keluar dari seorang manusia, namun itu tidak membuat mereka mau mentadaburinya sehingga hati mereka terkunci. Oleh karena itu penting kita fahami bahwa tadarus bukan hanya memperbanyak bacaan kita, tapi berusaha mempelajarinya, memaknai baca kita, tafsirnya, tafsir yang diakui oleh para ulama, dan juga hukum-hukum yang terkait di dalamnya, karena ilmu itu bukan diperoleh dengan sebagaimana ada sebagian orang yang menganggap tiba-tiba satu malam bisa dapat ilmu. Tidak. Nabi SAW katakan innama ilmu bitta'allum wa innama hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak mungkin seseorang bisa mempraktekkan agama dengan baik kecuali dengan ilmu, dan tidak mungkin ilmu itu didapatkan kecuali dengan belajar. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Dan pada pagi ini sebagai bagian dari tadarus tersebut, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih-fikih amalan ibadah di bulan Ramadan.
Setelah 2 pertemuan berikutnya kita membahas mengenai siam, mengenai saum, kita akan membahas antara lain pada pagi ini mengenai sholat malam, ya, atau dan juga bila memungkinkan kita akan mengambil sebagian dari permasalahan zakat, ya. Berbicara mengenai sholat malam, dan tarawih adalah bagian dari sholat malam, ya. Allah telah menyebutkan sejumlah keutamaannya melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu, ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, nafilah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan juga Nabi SAW katakan bahwa sholat malam adalah di antara ibadah sholat yang terbaik. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail, dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan Nabi SAW katakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Fahuwa qurbatun lakum ila rabbikum, karena itu sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan dia juga adalah pelebur atas keburukan-keburukan. Wa minhatun anil ithm, juga pencegah dari dosa. Dan bahkan Nabi SAW katakan mengenai sholat malam ini secara khusus ketika beliau baru masuk pertama kali ke kota Madinah. Tentunya seseorang kalau masuk pertama kali ke suatu daerah atau suatu tempat, yang akan diucapkan tentunya perkataan yang sangat penting. Nabi SAW katakan, ya ayuhan nas, ketika beliau masuk kota Madinah, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada mereka yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Ya. Wasallu bil laili wa nasu niyam, dan salatlah kalian ketika orang-orang lain tertidur, ya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bahkan juga para ulama katakan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa letak kewibawaan seseorang itu terletak pada sholat malamnya. Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu pada sholat malamnya. Dan kita ketahui bahwa sholat malam, ya, ini adalah hukumnya sunnah. Kecuali ada sebagian ulama menganggap bahwa sebagian dari sholat malam, yaitu sholat witir, ya, di antara sholat malam itu yang paling ditekankan adalah sholat witir. Ada yang menganggap wajib, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Saudara-saudara kita di Turki atau di Pakistan, ya, di India, mereka bermadzhab secara fikih adalah Hanafiyah. Dan mereka menganggap bahwa sholat malam atau sholat witir, ya, adalah wajib, namun bukan fardu seperti 5 yang lain. Jadi mereka membedakan, ada fardu, ada wajib. Wajib ini di bawahnya fardu, ya. Kalau fardu jelas sangat dikuatkan dan dilakukan berjamaah. Adapun wajib bagi mereka minimal 1 rakaat seseorang harus mengerjakan, ya. Adapun waktunya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di antara waktu yang bisa dikerjakan untuk orang melakukan sholat, ya, malam, antara juga sholat witir, innallaha zadakum sholatan wahyal witr, sesungguhnya Allah telah menambah kalian sholat dan dia adalah witir, ya. Fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr, maka kerjakanlah antara waktu sholat isya sampai sholat fajar, ya. Oleh karena itu, secara ringkas tarawih yang artinya dari kata tarwihah atau istirahat, karena di dalamnya terdapat istirahat-istirahat yang panjang. Karena dahulu para
pendahulu kita, orang-orang soleh pendahulu kita, para sahabat dan juga Nabi SAW, bila sholat ini sholatnya sangat panjang, sehingga di antara sholat-sholat mereka beristirahat, ya, sehingga disebut tarawih. Tarawih, ya, adalah bagian dari sholat malam. Ya, para ulama katakan, ya, tarawih ini adalah tentunya sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, ya, dia merupakan bagian dari sholat malam, ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh sejumlah ulama antara Imam Nawawi, ya. Disebut tarawih karena tadi ada istirahat setiap 2 kali salam, setiap 2 kali salam. Kemudian berbicara mengenai jumlah rakaat sholat malam dan sholat witir serta caranya, ya. Disebutkan dalam sejumlah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, artinya ini adalah kita ketahui 2 kitab hadis yang paling sahih, bahkan disebutkan as-sahih kutubil musannafah, 2 kitab yang paling sahih yang pernah ditulis manusia dan umat telah menerimanya. Disebutkan mengenai jumlah rakaat sholat malam. Nabi SAW mengatakan sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subh shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Bila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat untuk mengganjilkan sholat yang dia lakukan, ya. Jadi ini hukum asalnya bahwa sholat malam itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan hadis tadi, ya, dan itu yang difahami oleh umumnya ulama, ya, umumnya ulama. Adapun sebagian orang ada yang kemudian menganggap bahwa dikerjakan 4 rakaat 4 rakaat, mengambil dari hadisnya Aisyah juga, dari ketika hadisnya riwayat Imam Bukhari disebutkan an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana tata cara salat Nabi SAW pada bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan, beliau tidak menambah di dalam Ramadan, wala fi ghairiha, dan juga di selain bulan yang lain, ala 11 rakaat, ya, beliau tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin, beliau salat 4, kemudian jangan kau tanya mengenai bagusnya dan panjangnya, kata Aisyah, ya. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin, dan kemudian beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan tanya engkau bagusnya dan juga panjangnya, ya. Thumma yusalli salatha, kemudian beliau salat witir dengan 3 rakaat, ya. Ini diantara cara yang disebutkan bahwa 3 dengan jumlah 11 rakaat. Namun para ulama terdahulu memahami, umumnya mereka tidak memahami bahwa beliau mengerjakannya secara 4-4-3 seperti itu. Yang difahami, karena tadi ada hadis juga yang sama, bahkan disebutkan dari Aisyah, ya. Beliau mengatakan sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, ya. Sehingga umumnya ulama memahami yang dimaksud beliau 4 lalu 3 itu beliau 2 rakaat lalu beliau istirahat. Istirahat yang panjang, lalu kemudian beliau menyambung 2 rakaat 2 rakaat. Dan itu yang difahami umumnya ulama. Lalu apakah kita boleh 4 rakaat? Jawabannya, karena ada pendahulu kita yang telah mengatakannya, para ulama mujtahid yang mengatakannya, maka tidak mengapa. Karena Imam Abu Hanifah adalah satu-satunya ulama terdahulu yang menganggap bahwa memang difahami 4 seperti itu. 4 rakaat 4 rakaat. Walaupun pendapat Abu Hanifah tersebut, ya, diingkari oleh 2 muridnya yang sangat terkenal,
Ya. Jadi kalau kita sempat membahas mengenai madhab-madhab ya waktu di pertama kali. Ya. Dan Abu Hanifah adalah salah satu madhab yang kuat tadi kita sebutkan. Dianut oleh saudara-saudara kita yang ada di tadi kami sebutkan di Turki, di India, di Pakistan, di Cina, ya kaum muslimin di Cina pun banyak. Mereka pendapat Abu Hanifah diingkari oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Mereka mengikuti pemahaman jumhur dalam ini, umumnya ulama bahwa itu dilakukan 2 rakaat. Karena hadisnya juga diriwayatkan ada dari Aisyah dan juga Ibnu Umar bahwasanya yang dimaksud 4 tadi adalah beliau 2 lalu beliau istirahat. Ya. 2 kali salam lalu beliau istirahat, ya. Nah, jadi kalau tata cara yang difahami oleh umumnya ulama adalah 2. Dan itu yang kita lihat sekarang juga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan kita lihat di masjid-masjid lain di negara-negara kaum muslimin di Mesir misalnya ataupun di tempat yang lain. Umumnya mereka melakukan 2 karena ini yang difahami oleh umumnya ulama. Ya. Dan tidak ada pertentangan. Ada sebagian yang menganggap bahwa ini jelas hadis yang 4. Iya. Tapi juga jelas ada hadis yang 2. Bagaimana menggabungkannya? Dan tentunya para ulama kita sudah ketahui waktu di awal kami membicarakan bagaimana ilmu ini sampai misalnya ke Imam Malik, ilmu ini sampai kepada Abu Hanifah. Itu gurunya sama Nabi SAW hanya berjarak beberapa orang. Artinya yang mereka praktekkan tentunya tidak akan jauh dari praktek yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Jadi mereka selain memegang hadis, mereka juga tahu bagaimana mengamalkan hadis ini. Itu yang bedanya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita hanya membaca, ya. Tapi para sahabat mereka juga menghafalkan hadis-hadis tersebut dan juga mereka tahu bagaimana cara mengamalkannya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai bagaimana pendapat umumnya ulama, sholat malam itu mathna, 2 rakaat. Kemudian, adapun sholat witir, maka terdapat banyak athar yang menyebutkan bilangan rakaat witir. Ya. Ada yang kemudian memutlakkan tadi, witirnya 3. Ternyata kalau kita lihat, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau tidak seperti itu saja witirnya, sangat bervariatif. Ya. Di antaranya, ya, beliau pernah mengatakan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah suatu yang diperintahkan bagi setiap muslim. Faman ahab an yutir bi khamsi falyaf'al. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, maka kerjakanlah. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, kerjakanlah. Barang siapa yang ingin berwitir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Jadi 1 rakaat tentunya boleh. Kita tutup dengan, makanya kalau di tanah suci biasanya ada 2 kali ada 2 rit, bukan 2 rit, 2 kali salat malam, ya, 2 shift. Yang pertama ba'da isya. Isyanya biasanya dimundurkan, ya, karena dikasih kesempatan orang untuk berbuka puasa lebih panjang. Lalu setelah salat isya, salat malam. Biasanya umumnya di 23 rakaat, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Ya, 23 rakaat dengan sifat 2. Nanti di akhirnya 21, witirnya dengan 21. Begitu pula nanti untuk shift kedua dilakukan pukul 1 biasanya, sholat tahajud, ya, karena mereka tahajud ini adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, ya. Jadi kita harus pahami di antara sholat malam ini, artinya menghidupkan malam dengan sholat, ada tarawih, ya, antara lain yang dikerjakan di bulan Ramadan, dan juga ada yang istilahnya tahajud, masih bagian dari sholat malam. Hanya saja disebutkan tahajjada itu seseorang tidur terlebih dahulu lalu kemudian sholat. Ya, artinya disebut tahajud karena dia tidur terlebih dahulu. Di tanah suci biasanya sholat tahajud jam 1. Ya, nanti kalau dahulu biasanya imam-imam senior, tapi sekarang yang imam-imam digilir mereka. Jam 1 keluar, kemudian mereka sholat 11 rakaat, ya, dengan cara yang seperti itu. 2 dikali 5 plus 1. 2 dikali 5 plus 1, ditutup dengan witir 1 rakaat. Kemudian juga dengan 3 rakaat tadi disebutkan bahwa Nabi SAW, barang siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat maka kerjakanlah, ya. Dan yang 3 rakaat ini, ya,
Bisa dengan dua cara, 3 rakaat sekaligus, atau bisa dengan 2 kali tasyahud dan 2 kali salam. 2 rakaat, setelah itu kemudian 1 rakaat, sebagaimana tadi dilakukan misalnya di tanah suci. Adapun 5 rakaat, ya, juga dikerjakan. Nabi SAW pernah mengerjakan, adalah dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Nabi SAW melakukan sholat di malam hari 13 rakaat. Ya, biasanya beliau membuka dengan 2 rakaat ringan. Lalu kemudian beliau sholat witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Jadi 5 rakaat tapi tidak duduk untuk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Jadi 4 rakaat itu biasa saja, Pak. Baru rakaat kelima beliau duduk. Lalu juga dengan 7 rakaat, beliau pernah melakukannya 7 rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-6. Beliau duduk tasyahud, namun beliau tidak salam. Kemudian bangkit ke rakaat ke-7, kemudian salam. Duduk kemudian salam, ya. Begitu juga beliau pernah 9 rakaat. 9 rakaat beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8, kemudian ya beliau ya lalu kemudian beliau bangkit untuk ke rakaat ke-9. Jadi ada tata caranya beliau melakukan 7 dan 9. 7 dan ke-9 maksudnya begini. Yang tadi disebutkan yang 7, rakaat ke-6 beliau duduk. Lalu kemudian beliau tasyahud. Setelah itu beliau SAW berdiri lagi. Berdiri lagi untuk tambah 1 rakaat. Tapi beliau tadi tidak salam. Baru setelah itu beliau tasyahud akhir lalu beliau salam. Begitu pula 8 dan 9. Yang 8 dan 9, yang 9 rakaat witirnya, beliau rakaat ke-8 beliau duduk. Jadi rakaat sebelumnya nggak duduk. Rakaat ke-8 duduk, baru kemudian setelah itu beliau bangkit, ya. Lalu pas yang bangkit untuk yang ke-9, yang 9 beliau duduk, ya, duduk lagi, tasyahud lagi, lalu kemudian assalamualaikum. Nah, ini memang mungkin tidak populer, tapi disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ya. Mohon maaf. Disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka dalam hadis-hadis yang sahih bahwa itu diantara tata cara witirnya Nabi SAW. Jadi witir ini banyak macamnya, ya. Bukan hanya satu macam saja, bukan hanya 3 rakaat. Bisa tadi 5 rakaat, bisa 7 rakaat, ataupun bisa 9 rakaat. Ya, dengan cara yang tadi disebutkan. Kemudian bagaimana dengan tadi sholat tarawih? Ya, bolehkah lebih dari 11 rakaat? Ya, karena tadi disebutkan bahwa Nabi SAW dilakukan menurut Aisyah, beliau melakukannya 11 rakaat. Jawabannya menurut umumnya ulama, bahkan disebutkan ada ijma, ada kesepakatan. Mereka mengatakan boleh. Ya, karena tadi yang Nabi SAW lakukan bukan pembatasan. Bukan pembatasan dari apa? Karena beliau mengatakan sholatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat. Sehingga yang difahami oleh umumnya ulama, ya dikerjakan 2 rakaat lalu ditutup dengan witir. Ya. Sehingga tidak terbatas oleh 11 rakaat. Dan para ulama, terutama sahabat setelah beliau, mereka ingin mengimbangi panjangnya sholat Nabi SAW. Karena tidak mampu mengimbangi panjangnya dengan rakaat yang sedikit, karena harus berdiri yang sangat lama, maka kemudian mereka ya menggantikannya dengan banyaknya rakaat, ya, untuk mengimbangi panjangnya sholat Nabi SAW. Dan telah disebutkan ada ijma, kesepakatan ulama, ya. Antara yang disebutkan dari berbagai mazhab. Antara mazhab Imam Malik, ada Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama yang terkenal suka menulis tentang kesepakatan ulama atau ijma. Beliau mengatakan, ya, wa aktsarul athari ala anna salatahu kanat 11 rakaah. Kebanyakan athar menunjukkan bahwa salat beliau adalah 11 rakaat.
dan diriwayatkan bahwa beliau melakukan 13 rakaat, ya. Wahtajal ulama ala anna salatal lail laisa fiha haddun mahdudun. Dan para ulama berdalil bahwasanya salat lail itu tidak ada batasnya, ya. Wassalatu khairu maudhu faman syaa'a fastaqala wa man syaa'a istakthar. Dan salat adalah ibadah terbaik. Siapa yang berkehendak silakan menyedikitkan rakaat, dan siapa yang berkehendak maka silakan memperbanyak salatnya, rakaatnya. Ini antara lain dari mazhab Imam Malik, dan disebutkan oleh beliau juga waqad ajmal ulama anna la hadda wala syai' muqaddaran fi sholatul lail. Para ulama sepakat tidak ada batas atau ukuran dalam salat lail, ya. Juga dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad bin Hambal antara fikihnya itu diakui sebagai fikih resmi kerajaan Saudi Arabia, ya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ada salah seorang ulama yang sangat terkenal namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menuliskan kitab Al-Mughni, kitab yang menjadi rujukan utama fikih, ya, karena beliau menyebutkan berbagai macam pendapat dari berbagai mazhab, ya. Beliau menyebutkan bahwa jumhur ulama salat tarawih disebutkan 20 rakaat, ya, tanpa witir, maksudnya belum termasuk witir. Sebagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengumpulkan orang-orang. Dan beliau mengatakan para sahabat bersepakat dalam hal itu pada mereka. Juga ada salah seorang ulama bertanya kepada Ahmad bin Hambal, berapa rakaat salat qiyam bulan Ramadan? Beliau mengatakan ada beberapa pendapat sekitar 40, tapi itu adalah suatu tawu. Bahkan tadi Imam Malik, beliau ketika zaman beliau pernah di zaman beliau ini, Imam Malik tinggalnya di kota Madinah, Pak. Kota tempatnya, kampungnya sahabat. Mereka di sana pada zaman Imam Malik melakukan, ada yang menyebutkan 39, ada yang menyebutkan 43 rakaat. Ditutup dengan witir tadi, ya. Makanya jumlahnya ganjil, ya. Disebutkan seperti itu. Begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi menyebutkan ada ijma, ada kesepakatan ulama, ya. Imam Syafi'i mengatakan, aku melihat orang-orang di Madinah mengerjakan sholat 39 rakaat. Orang-orang di Madinah di zamannya beliau, ya. Dan yang lebih aku suka 20, karena beliau melihatnya di Mekah, ya. Karena lebih ringan. Beliau melihat, disebutkan kebiasaan di Madinah waktu itu, di Madinah sekitar 39, ada yang menyebutkan 43. Namun di kota Mekah ada 20, ya. Ditutup dengan witir, jadi 23 kalau di Mekah saat itu, zamannya Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan kemudian disebutkan juga oleh para ulama, antara Al-Iraqi, para ulama sepakat tidak ada batas tertentu dalam qiyamul lail, ya, dalam salat malam, ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan bahwa salat malam itu tidak terbatas hanya 11, ya. Karena pada umumnya ulama, tadi tentunya kami bukan pendapat kami sendiri. Ini kita lihat dari bagaimana para ulama-ulama terdahulu menyebutkan, bahkan ada ijma, ada kesepakatan. Bagi siapa yang ingin memperbanyak silahkan, bagi siapa yang ingin mensedikitkan silahkan. Tapi kalau mau pingin konsisten dengan sedikit, maka lakukan seperti panjangnya sholat Nabi SAW, ya, seperti panjangnya sholat Nabi SAW, ya. Nah, dari sini kita dengan membuka cakrawala seperti ini, maksudnya, ya, kita bisa lihat apabila ada perbedaan di masyarakat dalam masalah sholat malam ini, kita sudah tahu kedudukan kita. Dengan ilmu kita bisa melihat, ya, ada yang kita ingkari, ada yang tidak. Tentunya kalau hal yang memang ada contohnya disebutkan, bahkan difahami oleh murid-muridnya Nabi SAW, para sahabat, dan juga para imam-imam yang diakui keilmuannya, kita tidak bisa menentang, karena itu memang yang difahami, ya. Sedangkan para sahabat contohnya adalah golongan yang Allah sebutkan mengenai kebaikan mereka dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi-Nya SAW. Nabi SAW mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi dalam mengamalkan agamaku, dalam Islam ini adalah generasiku, kata beliau. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya yang disebut tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in, ya. Mereka disebutnya adalah al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang paling utama dalam Islam, ya. Sehingga kalau mereka melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya, tentunya mereka jauh dari kata seperti itu, ya. Bisa jadi kita, ya, kalau berbeda dengan mereka,
karena pemahaman kita yang tidak lengkap, ya. Itu mengenai sejumlah permasalahan dalam sholat malam. Pertanyaannya, kalau saya sudah sholat malam, saya bagusnya, misalnya saya sudah bersama imam tarawihan, kemudian nanti, ya, ketika ketika nanti malam saya sholat lagi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, ya. Kalau seseorang setelah sholat berjamaah di masjid, lalu dia sholat malam lagi sendiri, ulama sepakat boleh. Ulama, karena tadi sholat malam tidak dibatasi. Tapi kan saya sudah witir, betul, kita sudah witir. Witir itu memang disunahkan di akhir, ya, tapi bukan menutup. Beliau Nabi SAW katakan, akhiru ij'alu akhir salatikum fil lail, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam al-witr, adalah witr atau witro. Jadikanlah salat malam kalian yang terakhir di salat kalian terakhir di malam hari adalah witir. Namun itu bukan kewajiban. Artinya kalau kita sudah witir, kita masih bisa, Bu, salat lagi malam. Ibu misalnya sebelum masak nyiapin sahur, bangun, apakah saya boleh salat lagi? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW juga pernah. Beliau setelah beliau witir, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat, ya. Artinya hal tersebut diperbolehkan, ya. Apakah saya nanti akhirkan witir saja, jadi nanti imam pas setelah bagian witir saya mundur ke belakang? Jangan, karena ada keutamaan khusus bagi seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia akan dicatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Jadi jangan kabur dulu, ya. Selesaiin aja. Nanti kalau kita mau sholat lagi silakan, tapi nggak usah witir lagi. Karena Nabi SAW mengatakan la witran fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi nggak usah witir lagi, ya. Tapi kita boleh melakukan. Dan itu juga yang dilakukan. Bagaimana kalau saya kemudian nanti ikut lagi berjamaah? Apakah boleh? Umumnya ulama mengatakan disebutnya at-ta'qib. Jawabannya boleh. Dan itu yang sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Mereka ikut yang tadi pada Isya 23 rakaat, nanti kemudian pas malam ikut lagi, tapi tidak usah ikut witirnya. Tidak usah ikut witirnya, ya. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan boleh ikut selesai sampai witirnya, tapi di rakaat terakhir ketika imamnya witir, ya, kita jangan diniatin witir. Kita bangun, dia salam, kita bangun lagi tambah 1 rakaat. Kita diniatinnya sholat 2 rakaat saja. Apakah boleh niat saya beda sama imam? Jawabannya boleh. Ya, ini penjelasannya nanti kita lebih luas lagi. Namun jawabannya boleh. Ya, itu 2 cara. Bisa jadi kita nggak ikut witir, atau kalau kita ingin ikut tetap sama imam, kita sholatnya nanti jangan 1 rakaat, tapi 2 rakaat. Ya. Itu diantara kalau bicara, kalau begitu, ya, kalau begitu mana yang paling utama, ya, yang paling utama caranya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, namanya sangat masyhur, syekhnya Islam. Beliau mengatakan at-tarawih wa tarawih in sallaha ka madhhabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Salat tarawih jika dikerjakan sesuai madhab Abu Hanifah, ya, juga madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, 20 rakaat, 20 rakaat, ya, tanpa witir maksudnya. Au ka madhabi Malik, atau seperti madhabnya Imam Malik, ya, 36, 36 rakaat. Au 13, atau seseorang mau 13. Au 11, atau mau 11, faqad ahsan, maka itu baik. Kama nassa alaihi al-Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, li'adami tauqif, ya, karena tidak ada penentuan batas akhir. Fayakunu takthiru rakaati wa taqliluha bihasabi tulil qiyami wa qasrih, sehingga memperbanyak jumlah rakaat dan mempersedikitnya dilakukan tergantung panjang atau pendeknya berdiri. Panjang atau pendeknya berdiri, ya. Jadi silahkan bagi yang mampu memang panjang dia
perpanjang, pengen meniru panjangnya sholat Nabi SAW, tapi kalau dia mungkin nggak kuat berdiri terus, maka dia bisa dengan memperbanyak rokaatnya, ya. Karena itu yang difahami ulama, perbolehkan memperbanyak rokaat. Ataupun kalau dia memang mampunya pendek, ya silahkan juga dengan yang pendek. Itu antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian mengenai sholat malam, mungkin secara ringkas tentunya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan Pak. Dalam berpuasa itu dengan Iya. dalam surat itu Nabi berfirman wajib Al-Quran berbicara karena awal berbicara atau bisa Gimana Pak? awal berbicara atau bisa dan punya awal berbicara perjalanan beriman dan ada Al-Quran persatuan oleh masyarakat itu adalah lebih baik daripada akhirat mana bos? Gimana? Ya. Itu lebih baik daripada akhirat. Ya. Nah itu masuk akhirat. Jadi witir, ya, antara lain diserukan bagi orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang beriman tentunya dia merupakan orang yang juga beriman kepada Quran, ya, dan dia termasuk ahli Quran karena iman mukmin itu tingkatannya di atas muslim. Jadi tingkatan dalam Islam itu adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu diketahui ketika beliau didatangi seseorang yang bersosok putih, berambut hitam, bertanya tentang apa itu Islam. Nabi SAW mengatakan rukun Islam. Apa itu iman? Beliau mengatakan rukun iman. Apa itu ihsan? Ihsan, kata beliau, katakan anta udallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Inilah 3 tingkatan Islam. Muslim, di atasnya ada mukmin, di atasnya ada muhsin, ya, bukan sebagaimana ada sebagian orang menganggap bahwa tingkatan Islam adalah syariat, hakikat atau makrifat, ya. Ini apa yang disebutkan dalam nas adalah hadis tersebut, yaitu dia seorang muslim, mukmin dan juga muhsin. Sehingga kalau mukmin dia berada di atas muslim, Pak. Berada di atas muslim. Ya, sehingga tentunya dia termasuk orang yang beriman dengan Al-Quran dan tentunya dia menjadi ahli Al-Quran. Jadi tidak ada perbedaan. Yang kedua, apa disebutkan lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Ya. Betul, unta merah ini harta yang paling berharga bagi orang Arab pada zamannya beliau Nabi SAW. Sama seperti misalnya sekarang kita Ferrari. Seperti itu. Jadi barang siapa mendapat, kalau Nabi SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan, disebutkan dia seperti lebih baik dari unta merah, maka maksudnya dia mendapatkan apa keutamaan yang lebih berharga dari harta dunia yang paling berharga saat itu. Maksudnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Kalau dalam berpuasa itu kalau menurut Maliki itu katanya boleh di awal niatnya sebulan gitu. Jadi hanya niatnya pas ke malam, tapi sekaligus di awal mau puasa itu niat berpuasa dalam bulan Ramadan sebulan. Terus saya ingin bertanyakan itu kalau dalam beribadah itu kita mazhab itu boleh kalau niatnya pakai mati lain dengan itu atau harus kalau mati terus gitu. Ya. Baik. Yang pertama adalah apakah betul dalam mazhab Imam Malik bahwa seseorang boleh berniat puasanya sekali dalam sebulan? Ya. Dalam mazhab Imam Malik itu di awal. Pertama ulama sepakat niat puasa Ramadan ini puasa wajib harus ada niat di malamnya, yaitu sejak maghrib sampai menjelang subuh, ya. Betul dalam Imam Malik seperti itu. Namun selain Imam Malik, jumhur yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan niat itu harus dilakukan setiap malam. Karena Nabi SAW mengatakan man lam yubayyit man lam yubayyit, barang siapa yang belum berniat qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum waktu fajar,
falasiyamalah, tidak ada puasa baginya. Sehingga umumnya ulama memahami tetap dilakukan setiap malam. Ya, untuk berhati-hati kita lakukan setiap malam. Ya. Kemudian ketika kita belajar, ya, atau kemudian kita beramal, bolehkah kita berpindah-pindah madhab? Pertama begini, kita harus pahami bahwa madhab ini adalah cara bagaimana memahami syariat. Kalau kita ingat sejarah pelajaran kita mengenai terbentuknya madhab, itu antara lain karena guru-gurunya, ya, guru-gurunya yang terbentuk di Makkah, Madinah, di Kufah, antara lain seperti itu. Abu Hanifah di Kufah, di Irak. Ya. Kemudian mereka semua tentunya memiliki dasar yang sama. Umumnya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya. Bila kemudian apakah kita boleh mengambil pendapat dari yang misalnya dari berbagai mazhab? Kalau kita memang belajar, memang kalau kita mau dalam satu mazhab maka tidak masalah. Umumnya ulama mengatakan boleh. Namun apakah ketika kita belajar satu mazhab, bolehkah kita mengambil pendapat dari mazhab lain? Ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh itu dengan niatan yang salah. Kalau kita melihat dalam mazhab lain, ya, ada istilahnya di sini dalilnya lebih kuat atau dia hujahnya lebih kuat, maka boleh diambil. Tentunya bukan sembarang orang yang mengambil, kita juga ngikutin ulama ketika dia mengambil pendapat tersebut misalnya. Yang tidak boleh itu bila kita berniat hanya mencari keringanannya saja, Pak. Disebutnya tatabur rukhas. Kita mencari, oh yang dalam hal ini mazhab Malik lebih enak, saya ambil ini. Yang dalam hal ini Imam Syafi'i lebih enak, saya ambil ini. Nah itu nggak boleh. Kalau mempermainkan seperti itu nggak boleh. Tapi kalau berdasarkan ilmu, kita ngambil ini misalnya karena dalam hal ini memang dasar beliau lebih kuat, ya. Dan ini misalnya pemahaman umumnya ulama, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentunya itu kita juga mengikuti berdasarkan penjelasan para ahli ilmu, ya. Bukan sembarang kita memilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wikipedia, biasanya saya suka tajud Ya. 22 Ya. 8 ditambah 3. Ya. Itu niatnya witir ya. Ya. Tapi kalau misalkan witirnya dibagi 2 dan 1, yang 2 itu niatnya witir aja. Gimana Bu? Gimana? Witirnya misalkan saya biasa 3, Ya. tapi saya mau dibagi 2. 2 tajud 8 kan 22 ditambah witir 2. 1. Witir 3, tapi yang 2-nya yang 2 3 itu dibagi 2. Bagi 2 witir 2 rakaat sama 1 rakaat. Iya. 2 kali salam. Nah, yang 2 rakaat itu rakaat ini aja, niat witir. Usul rakaat witir. Oh iya. Kayak ini niatnya maksudnya. Iya. Nah, terus yang kalau yang 1 rakaatnya rakaatan. Iya. Sebenarnya kalau niat ini, kalau yang disepakati ulama letaknya di hati. Ya, letaknya di hati. Jadi kalau ibu cukup meniatkan dalam hati saja ya sudah cukup. Kalau misalnya yang witir ini gimana? Ya witir niatnya 3 rakaat dengan cara 2 dan 1. Karena tadi memang cara witir dengan 3 rakaat itu ada 2 cara. Yang pertama 3 sekaligus atau 2 dan 1. Seperti itu. Nah, yang 2 yang 1 niatnya 3 aja. Iya, niatnya 3. Enggak usah yang 2 rakaat, yang 2, yang 1. Enggak, 3 aja di awal karena itu bersambung. Iya. Bersambung cuma dipisahkan salam. Kalau ibu memang memisahkan dengan salam. Ya kalau nggak salam, Iya. berdiri lagi. Iya. Kalau kita lagi kan, Apa? Iya. waktunya. Ya, seperti Iya, jadi tata cara witir 3 rakaat itu bisa 3 sekaligus, bisa 2 plus 1. Seperti itu. ya maksudnya yang rakaat itu katanya witir, Iya. tapi rakaat ini 2 rakaat. Iya. Yang 1 rakaat itu kan ada salam. Iya. Berdiri lagi, ya seperti biasa apa namanya? Kalau kita lagi niatnya rakaat. Iya. Jadi ibu niatkan pas ibu mau masuk 3 rakaat ini yang dilaksanakan 2 dan 1, ibu sudah berniat witir. Oh, sampai jadi yang semuanya mau. Iya, karena tadi witir ini tadi ada 2 cara. Ada yang 3 sekaligus, ada yang 2 plus 1. Oh, iya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik Bu, silakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Mangga, Bang. Assalamualaikum. Sebentar Pak ya. Ibu-ibu katanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum
Pak Ustaz mau bertanya, itu kan masna itu kan dua salam, tapi kalau dua salam maksudnya Pak Ustaz? 2 rakaat salam. Nah, tadi kan dipraktekkan kan setelah 2 istirahat dulu, terus langsung berdiri. Waktu istirahat itu Yang barusan saya praktekkan, Bu. yang tadi itu Saya yang praktekkan tadi yang witir 7 rakaat dan 9 rakaat. yang 7 maksudnya. Yang- Tadi apa Pak? Iya. Yang 7 kan 7 apa 9? masna. Iya. 2 terus 2 salam langsung. Enggak, ini maksud saya begini. Kalau yang tadi itu witir. Jadi ibu bisa 2 lalu ditutup dengan witir dengan cara yang barusan. Berarti 2 terus tasawuf awal aja, nggak pakai tasawuf akhir, baru yang terakhir yang ketiga baru salam. Betul. Jadi kalau 7 rakaat Nabi SAW cara witirnya. Cara witirnya beliau sholat terus tanpa salam, tanpa duduk sampai rakaat ke-6. 2 rakaat, terus baca tahiyatul tasawuf awal, nggak pakai salam atau duduk dulu? Enggak duduk. Kalau ini kan witir. Oh, ini witir dulu ya. Ya, jadi sholat malam secara umum diantaranya adalah sholat witir. Kalau sholat malam secara umum 2 rakaat, tapi ditutup dengan witir. Disunahkan tutup dengan witir. Adapun tata cara witir itu bermacam-macam. Ada yang bisa 1 rakaat saja, ada yang bisa 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat, ada yang 9 rakaat. Yang 7 rakaat ini tata caranya ibu sholat terus, nggak duduk, nggak salam. Tapi di rakaat ke-6 ibu duduk, tapi tidak salam. Setelah itu berdiri. Ya, ya semacam tasyahud awal. Kemudian beliau ibu berdiri. Baca, iya duduk, baca. Baca. Kemudian beliau berdiri, lalu kemudian duduk lagi, tasyahud akhir, beliau salam. Begitu pula yang 9 rakaat seperti itu. Oh, itu yang witir. Ya, ya. Kalau yang masna yang dua itu nggak pakai. Kan 2 salam ya. Betul, 2 salam. Oh, itu yang kita tarawih atau tahajud. Iya, semacam itu. Oh, jadi 2 salam. Iya, iya. Yang difahami umumnya ulama. Memang tidak sepakat. Abu Hanifah tadi mengatakan bisa, kata beliau bisa 4-4-3 misalnya, atau 4-4 kemudian 2 dan 1, memang bisa. Menurut Abu Hanifah. Tapi kalau umumnya ulama seperti itu. Oh, berarti yang witir itu yang bukan yang ganjil. 2 salam dulu, terus yang 1 salam lagi enggak, jadi 2 istirahat, baca tasawuf awal, terus berdiri lagi, baru yang tasawuf akhir yang ganjilnya. Iya, ini memang karena jadi kalau 3 rakaat, ibu bisa 3 sekaligus, ya. Sebagaimana ibu sholat witir tarawehan di sini, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ibu 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat plus 1 rakaat. Tapi itu dianggap satu kesatuan. Ya. Allahu a'lam. Jadi yang 2 awal tadi itu hanya tarawih sama dia mulai sholat malam ya. Iya. 2 salam. Iya, betul. Begitu. Iya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sampai apa, Pak? Ya. Masalah sholat ya, dan nanti ditambah dengan sholat witir kan Iya. harus hanya mau yang witirnya nanti nanti dia. Iya. Kalau imamnya langsung 30. Iya. Iya. Kalau kita nanti Iya. witirnya menjadi Di akhir. Ya. itu dalam niatnya kan mungkin imamnya pasti niat Iya. Iya, ya. Iya. Iya, iya, betul. Bagaimana caranya? Karena nanti mungkin imam ganjil kan. Sedangkan Bapak kalau ganjil berarti witir. Ya. Nah, di sini disebutkan antara lain oleh ulama yang masyhur di tanah suci. Namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan terdapat keutamaan khusus bagi orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Ya,
Karena itu bagaimana kalau seorang pingin dia nanti sholat malam lagi dan dia pingin witirnya nanti, maka kata beliau ketika imam witir, dia misalnya witirnya 3 rakaat, dia genapkan menjadi 4. Jadi ketika imam salam dia bangun dan dia jangan niatkan witir, dia niatkan untuk sholat malam secara umum. Ya, bolehkah saya berbeda niat dengan imam? Jawabannya boleh. Muadz bin Jabal, salah seorang sahabat yang juga ulama sahabat, beliau setelah sholat bersama Nabi SAW, beliau seringkali kemudian bergegas menuju kaumnya. Ditanya, kenapa ini Muadz selalu tergesa-gesa menuju kaumnya? Ya, ketika dikatakan oleh sahabat, karena beliau mengimami sholat ya Rasulullah. Jadi beliau orang yang paling pintar dalam Al-Quran sehingga beliau mengimami sholat. Jadi, dan beliau memperbolehkan dan disebutkan bahwa sholatnya bersama Nabi SAW berjamaah itu sholat wajib. Tapi ketika bersama kaumnya, dia itu sunat. Dianggapnya sunat karena dia sudah sholat. Tapi dia mengimami sholat wajib bagi kaumnya. Ya, artinya ketika beliau mengimami sholat di kabilahnya, beliau statusnya sebagai sholat sunat, tapi makmumnya statusnya sholat wajib. Nah, dari situ kemudian para ulama mengatakan bolehnya kita berbeda niat dengan imam. Sama seperti bapak misalnya jamak sholat. Bapak ketika jamak sholat mau di jamak takhir. Ketika masuk ke masjid lagi sholat berjamaah. Lagi sholat apa? Lagi sholat asar. Bapak belum sholat zuhur. Maka bolehkah saya niatkan sholat zuhur sedangkan saya berimam kepada makmum yang asar? Jawabannya boleh. Seperti itu. Jadi sebelum salam kita berdiri lagi ya. Berdiri lagi. Itu kalau Bapak memang mau mengakhirkan. Kalau tidak juga Bapak ikut salam ya sama imam ya. Jadi sebenarnya mengakhirkan witir itu memang sunnah namun bukan wajib. Jadi kalau Bapak juga mau Bapak ikut sama imam sampai selesai tidak masalah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kalau memang pikirnya itu dihabiskan itu seperti hadis itu, Ya. terus kita tidur dulu, tapi akan setelah bangun akan melakukan pikir. Ya. Tapi kalau itu kan bisa tidak dipastikan bahwa tidur itu mungkin kita niatnya tapi mungkin kesiangan gitu. Jadi kan berarti tidak melaksanakan pikirnya. Jadi sholat yang malam itu juga tidur dengan pikir itu gimana? Ya, kalau kita khawatir kemungkinan kita kecapean, kemungkinan kita bakalan nggak bisa ngerjakan witir, lebih baik witir di awal malam saja. Karena itu juga wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Karena beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, Ausani khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, itu Nabi Muhammad SAW, untuk tidak meninggalkan 3 hal, ya 3 hal yang sunnah. Di antaranya beliau katakan untuk melaksanakan witir sebelum aku tidur. Sehingga para ulama katakan yang terbaik memang sholat malam itu secara umum ya, maksud saya bukan tarawih tapi secara umum itu di sepertiga malam terakhir. Namun bila seseorang tahu dia kemungkinan besar akan bablas sepertiga malam terakhir, mau bisa jadi memang dia orangnya sulit bangun, atau bisa jadi pada saat itu biasanya dia bangun, hanya saja pada saat itu hari itu dia kelelahan, entah karena bekerja dan saya kemungkinan sulit bangun. Maka yang afdol pada saat itu dia sholatnya sebelum tidur. Jadi afdoliyahnya ini kembali kepada kemampuan dia. Karena Nabi SAW katakan sholat ibadah yang Allah cintai itu yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Memang kita tidak bisa dapat afdol secara waktu, tapi karena kita kemungkinan bablas, maka yang afdol saat itu justru kita mengerjakan sebelum tidur. Kalau kemungkinan kita akan bablas seperti itu. Bisa rawatib saat malam bisa diqadha, nanti ada pembahasannya. Tapi jangan diganjilkan. Nabi SAW kalau tertidur, ibu-ibu kalau biasa sholat malam, terus ibu kebablasan, ya, apakah saya bisa mengqadhanya? Kebiasaan saya setiap malam misalnya, boleh diqadha dengan apa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya dengan bilangan yang genap. Yang biasa mengerjakannya totalnya 5 rakaat jadikan 6 rakaat. Biasanya 7 jadi 8. Biasanya 11 jadi 12. 2 rakaat, 2 rakaat. Di waktu kapan? Waktu duha. Dia niatkan untuk mengqadha sholat malam. Seperti itu. Itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab ya. Ya, baik silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Salat qabla subuh ya sangat bisa. Salat qabla subuh adalah salat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu adalah salat sunat yang Nabi SAW selalu jaga, bahkan beliau dalam safar beliau. Kapankah kita bisa mengqadha qobliyah subuh? Bagi orang yang terbiasa untuk melakukan qobliyah subuh, dia mendawamkan, minimal dia sekali sebelumnya pernah mengerjakan, maka dia boleh mengqadhanya. Ada dua waktu. Yang paling afdol adalah di waktu duha. Yang kedua adalah di waktu ba'da sholat subuh itu langsung. Karena itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang dia datang ke sholat subuh berjamaah dalam keadaan terlambat. Setelah beliau dalam keadaan terlambat sehingga langsung kemudian sholat subuh. Setelah beres sholat, beliau lalu kemudian mundur lalu sholat 2 rakaat. Nabi SAW menegur, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mengqadha sholat qobliyah karena aku belum tidak sempat. Nabi SAW mendiamkannya. Kalau mendiamkan dalam usul fikih disebutnya iqrar, takrir. Artinya beliau menyetujui perbuatan sahabat tersebut. Jadi itu diperbolehkan. Boleh kita langsung ba'da subuh, ya, boleh juga yang utama adalah di waktu duha. Ya, kita lihat kondisinya. Kalau misalnya orang-orang kita di suatu masjid, orang-orang masih belum paham masalah itu, ya nanti saja di rumah. Ya, takutnya ketika kita sholat, ini apa lagi nih? Sholat pada subuh ada sholat lagi gitu. Kita lihat kondisi masyarakatnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya. Iya. Iya. Kalau Imam Abu Hanifah menganggap bahwa itu wajib karena Nabi SAW mengatakan seperti ini. Ya. Inna Allah zadakum sholatan, ya, fasallu. Sesungguhnya Allah telah menambah kalian sholat. Dan yang difahami ini maksudnya menambah sholat dari sesuatu yang wajib. Karena disebutkan Allah menambah kalian sholat. Kemudian juga al-witru haqqun. Nabi SAW mengatakan witir itu hak. Hak di sini maksudnya sebagian ulama memahami wajib. Sehingga sebagian ulama tadi dalam mazhab Abu Hanifah menganggap bahwa itu wajib. Tapi dia di bawah fardu disebutnya mereka. Gitu ya. Makanya kalau Bapak tanya ke orang mereka sholat yang wajib ada berapa? Ada 6 mereka. Ya. Tapi kalau fardu 5 sama. Ya, seperti itu. Minimal 1 rakaat mereka. Ya, seperti itu. Jadi memang berusaha jaga. Kalau kita, apalagi kalau kita terbiasa, kalau kita kelelahan minimal kita kerjakan witirnya saja 1 rakaat. Aduh saya capek banget, kerjain saja yang rukun sholatnya. Kita ingat kemarin pelajaran mengenai rukun sholat, Pak. Bapak habis amin, baca surat pendek atau nggak baca, ya karena emang kelelahan, habis amin langsung Bapak ruku, udah beres. Kerjakan saja rukunnya. Setelah itu salam 1 rakaat, ya seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berikan taufik untuk beramal dengan amalan terbaik di bulan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.